Masih bersama saya Budiman Tanrojo di Satu Meja The Forum. Anda bisa mengikuti topik ini di kompas.id dengan cara memindai barcode yang ada di layar kaca Anda. Khusus untuk tenaga kesehatan, Harian Kompas juga memberikan langganan 3 bulan kompas.id dengan mengakses kompas.id. Saya kembali meminta pencerahan kepada Profesor Kusnandi, Prof. Jadi ini ada tadi Dr. Ade mengatakan ada farmakogenik dan lain sebagainya. Bisa nggak diberikan keyakinan kepada publik kalaulah nanti vaksin Sinovac yang didatangkan ke Indonesia betul-betul sudah mendapatkan approval dari WHO, itu diyakini pasti aman bagi siapa yang akan disuntikan. Prof. Kusnandi. Ya. Uji klinik fase 3 ini sebetulnya belum ada yang selesai. Oke. Semuanya selesainya itu bulan November. Ya. Tapi uji kliniknya itu kan di banyak negara, bukan di kita aja. Semua vaksin seperti itu. Nah, sekarang kayak vaksin polio kita, itu kita mempunyai 70% dari semua kebutuhan dunia itu buatan Indonesia. Itu ada Pak Bambang di sini. Nah, tapi itu bisa diberikan ke orang Amerika, ke orang Eropa, ke orang Australia, ya ke orang Asia. No problem sebetulnya, ya. Jadi udah diuji coba ke banyak negara. Dan udah dicoba ke banyak suku-suku gitu. Nah, sebetulnya pada uji klinik vaksin yang di Bandung ini, kita juga melakukan uji klinik walaupun ini di Bandung, tapi saya melakukan juga pendataan tentang asal-muasal daripada subjek penelitian. Hampir semua yang berasal dari Indonesia itu ada di situ gitu loh. Ya, jadi nanti kita bisa mengevaluasi itu salah satunya barangkali. Tapi biasanya uji klinik vaksin itu tidak memikirkan itu biasanya, ya, jarang sekali. Biasanya kalau secara global itu ya itu semuanya bisa diterima gitu. Oke, baik. Saya ke Mas Bambang Haryanto. Mas Bambang, sekarang ada juga klaim dari Pfizer yang mengatakan bahwa efektif 90%. Sementara di Brasil ada quote-unquote uji klinis itu kemudian dihentikan. Nah, bagaimana Anda mewakili Bio Farma melihat dua kontras yang seperti ini, semata-mata persaingan dagang atau apa yang Anda lihat? Ya, makasih Mas. Jadi Pfizer ini sebetulnya kan gini, kalau uji klinis kan dilakukan oleh pihak ketiga, kemudian dilaporkan ke badan otoritas setempat ya, kalau di Badan POM kalau di Indonesia. Nah, klaim Pfizer ini lebih ke corporate claim gitu loh. Corporate claim. Ya, bukan dari regulatory. Harusnya kalau memang 90% efektif, yang berhak menyatakan itu harusnya otoritas. Dalam hal ini misalnya di Indonesia Badan POM. Bisa saja kan kalau Bio Farma nanti mengklaim Sinovac juga di atas 90%. Wah, itu kan nggak bisa ya. Nanti Prof. Kus yang menyampaikan laporan ke Badan POM, hasil review Badan POM nanti akan menyatakan, oh ini sudah efektif sekian persen memenuhi syarat. Gitu. Jadi ini uji klinis memang udah ada standarnya Mas di seluruh dunia, itu panduannya dari WHO sama. Jadi seperti itu. Kemudian itu yang Pfizer ya. Kalau yang Brasil, Presiden Bolsonaro kemudian mengatakan bahwa itu dihentikan. Ya, sebetulnya ini memang ada namanya yang disebut serious adverse event atau kejadian yang tidak diinginkan yang serius gitu loh. Tapi ini kita sudah mendapat klarifikasi langsung dari Sinovac bahwa ini tidak terkait dengan vaksin. Jadi ini koinsiden, bukan related to vaksin gitu loh. Mungkin nanti Prof. Kusnandi bisa menambahkan. Jadi sudah ada penjelasan. Itu memang biasa Mas dalam suatu penelitian uji klinis ini memang diamati apakah ini akan berhubungan dengan vaksin atau sebatas koinsiden. Jadi kejadiannya bersamaan ketika relawan itu mendapatkan vaksin. Seperti itu, Mas. Mas Bambang, saya coba, ini kan fenomenanya menarik ya, ketika kemudian di Brasil kemudian uji klinik kemudian dihentikan, pada saat yang bersamaan Pfizer kemudian mengklaim bahwa efektivitas Pfizer 90%. Ini as a matter of medical reason atau sebenarnya kan business competition sebenarnya sedang terjadi? Iya, nggak tahu lah, saya nggak bisa mengatakan itu. Gimana, Prof. Kusnandi, gimana, ini gimana melihat ini, antara fenomena Brasil dan fenomena Pfizer itu sendiri?
Sebetulnya Pfizer itu bilang dia saya paling bagus dan sebagainya, saya punya efektif itu. Sebetulnya yang mesti ngomong itu adalah FDA. Jadi yang di Amerika itu FDA. Kalau di Amerika itu FDA yang punya itu. Jadi nggak bisa perusahaan begitu gitu loh ya. Jarang. Seperti jual jamu ya Prof ya? Ya nggak mungkin Bio Farma, saya punya vaksin paling bagus, itu nggak pernah begitu gitu. Ya. Nanti yang ngomong itu adalah dari Badan POM kita gitu bahwa vaksin Bio Farma ini aman dan sebagainya berdasarkan uji klinis yang dilakukan gitu. Ya. Jadi seperti itu ya. Oke, baik Dokter Adib. Jadi kalau lihat dari dialektika yang sedang terjadi sekarang, berapa besar kemudian vaksin ini akan betul-betul bisa menjadi menjadi penangkal pandemi ini kemudian segera selesai? Ya, jadi vaksin ini memang sebuah harapan itu. Tapi kami selalu menyatakan bahwa ini bukan satu-satunya. Karena yang paling utama tetap upaya-upaya prevention gitu loh. Jadi prevention, jangan sampai kemudian semua terlena untuk kemudian ke arah vaksin tapi lupa dengan namanya protokol kesehatan. 3M itu tetap harus dilakukan. Proses perlindungan di kami pun di keselamatan tenaga medis juga menjadi satu prioritas utama yang harus kita perhatikan, sehingga pada saat itu prioritas pertama yang akan divaksin oleh kepada tenaga medis, maka kita harus benar-benar pastikan bahwa efikasi safety imunogenik itu benar-benar sudah benar-benar melalui sebuah proses uji klinis fase 3 tadi gitu. Oke, Dokter Adib, kembali pertanyaan sederhana, pertanyaan awam ya. Seandainya vaksin itu kemudian sudah disuntikkan, apakah berarti orang yang disuntik itu kemudian tidak mungkin terpapar COVID-19? Ya, ini yang nanti kembali kepada efektivitas. Nanti mungkin Prof Nandi. Jadi efektivitas daripada vaksin ini, karena ini adalah vaksin baru kan, Mas Budiman. Vaksin baru yang kemudian yang kita pakai dasar adalah uji klinis fase 3-nya. Artinya kalau di uji klinis fase 3-nya itu memang sudah efektif, safety, maka tentunya kita bisa yakin. Tapi apakah kemudian ini bisa bertahan memberikan satu kondisi untuk penguatan di antibodinya sampai berapa lama? Itu tentu kan nanti di dalam satu proses yang akan diketahui gitu loh. Baik. Itulah saya kira itu proses itu nanti kan di dalam prosesnya, karena sampai sekarang kita belum bisa meyakinkan bahwa ini efektif sampai berapa, 6 bulan, 1 tahun atau 2 tahun atau lebih. Baik, saya akan kembali ke Prof Kusnandi. Ini pertanyaan-pertanyaan awam. Seandainya saya divaksin, kemudian apakah berarti saya kemudian tidak akan terpapar COVID-19? Jadi kalau kita habis diimunisasi oleh vaksin ini, ya, dia dalam waktu-waktu tertentu itu kurang lebih 90%, 98% itu tidak terpapar oleh kuman. Tidak terpapar? 2% masih mungkin, karena kemungkinan dia mempunyai gangguan imunologi dan lain sebagainya sehingga tidak bereaksi terhadap imunisasi, ada mungkin aja gitu ya, mungkin 1% atau berapa persen, tapi sebagian besar itu dia itu akan terlindungi daripada penyakit daripada COVID-19 ini. Prof Kos, kembali pertanyaan bodoh, pertanyaan awam. Ketika saya divaksin hari ini, ya, kemudian besok saya melakukan PCR test swab, hasil saya akan negatif atau positif? Kalau besok sih belum tentu positif ya. Kalau tadinya negatif belum tentu positif besoknya ya. Artinya gini, artinya orang yang menerima vaksin ya, orang yang disuntikkan vaksin, berarti ketika katakan seminggu kemudian dia melakukan PCR swab test, bisa dipastikan hasilnya negatif? Nah, begini saya cerita dulu. Kalau orang telah divaksin, kemungkinan kuman dari COVID itu bisa tidak masuk ke dalam badannya. Bisa masuk? Ya, ke dalam hidungnya. Bisa masuk mulutnya. Ya? Tapi orang itu tidak sakit. Ya, tapi orang itu tidak sakit. Ketika masuk, ketika dites, itu akan positif atau negatif? Iya, akan positif. Akan positif. Ketika positif, dia harus diisolasi lagi? Dia itu bisa menyebarkan penyakit ke orang lain. Berarti dia harus diisolasi lagi? Ya, kan dia kena penyakit gitu loh ya. Jadi kalau dia udah diimunisasi, ya dia kebal. Tapi kumannya itu masih bisa nempel ke badannya. Nempel ke badannya, ke hidung mana. Nah, kumannya itu bisa kemana-mana kan. Kalau kita dekat sama orang, makanya itu mesti pakai physical distancing semua, walaupun udah diimunisasi. Supaya orang yang telah diimunisasi itu tidak menularkan kuman juga.
Oleh karena kuman itu nempel di badan, di kepala, di rambut dan sebagainya, walaupun orang itu udah pernah diimunisasi. Dan itu bisa menyebar ke orang lain. Ini kan yang perlu dipastikan kepada awam, Prof. Kus, ketika Anda kemudian sudah divaksinasi, bukan berarti Anda terbebas betul dari virus COVID-19 ya? Terbebas dari penyakitnya, tapi belum tentu terbebas dari virusnya. Daripada virusnya. Ya, Mas Budiman, mungkin saya tambahkan sedikit. Kan tadi pertanyaannya masalah terpapar ya. Ya, terpapar. Kalau terpapar, itu setiap orang masih tetap kemungkinan terpapar itu ada. Terpapar itu kan artinya ada virus yang mengenai dirinya. Bahwa dia sudah divaksin, itu bisa saja dia masih tetap terpapar. Tetapi kalau dia sudah divaksin, ibaratnya itu tubuh kita sudah bisa mempunyai tentara yang siap untuk mengenali jika ada musuh masuk. Begitu. Tapi yang orang terpapar biasanya bisa menularkan gitu, Dokter Brian ya? Masih memungkinkan, tetapi juga ini nanti kan pasca imunisasi ini kan tetap harus dipantau terus ya, Prof. Nandi ya. Kita kan tidak bisa kemudian walaupun uji klinis tahap 3 sudah selesai bukan berarti kemudian dilepas begitu saja. Ini tetap harus dipantau juga. Saya menduga dia tetap akan menularkan, tetapi fasenya mungkin memendek begitu. Bahwa dia nggak sampai 14 hari gitu, karena dia tubuh bisa cepat untuk mengatasi virus yang ada di dalam tubuhnya begitu, sehingga dia ya tadi artinya gimana ya, si virusnya itu tidak sempat bertambah banyak di dalam tubuhnya karena di dalam tubuh itu sudah ada tentara untuk mengatasi itu. Baik. Jadi Dokter Brian, jadi artinya kan selain vaksin memang harapan semua orang, semua berharap vaksin ini bisa menggerakkan perekonomian, menciptakan rasa aman. Tapi apalagi sih yang harus disiapkan pemerintah sebelum vaksin itu betul-betul disuntikan? Tapi jawabannya setelah jeda berikut ini.